Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dia Filsafat Pendidikan Islam akan menjelaskan materi yaitu hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan dalam Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Imran Ari Kartaro dengan NIM 03032133. Saya Renisa Fitri dengan NIM 0303213148. Saya Nadra Arafia dengan NIM 0303213095. Kami akan menjelaskan materi kami. Ya, bagaimana menurut Imron kedudukan manusia dalam pendidikan Islam serta hubungannya dengan pendidikan Islam? Ya, menurut Imron bagaimana kedudukan manusia dalam pendidikan Islam serta hubungan dengan pendidikan Islam? Nah, menurut saya kedudukan manusia di dunia dalam perspektif pendidikan Islam adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Tugas utama manusia yakni menyembah kepada Allah, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya dan melakukan kegiatan yang baik seperti puasa, zakat dan haji dan lain sebagainya. Kemudian saya bertanya kepada Nadra, mengapa manusia membutuhkan pendidikan serta bagaimana manusia yang penuh mendapatkan pendidikan? Baik, di sini saya menjawab karena kan pendidikan itu adalah sebuah proses secara sadar di mana dalam membentuk peserta didik ataupun anak didik itu untuk mencapai perkembangannya menuju kedewasaan seperti jasmani maupun rohaninya. Nah, berarti dalam hal ini proses pendidikan ini adalah usaha pendidik ataupun usaha guru dalam membimbing anak didik itu seperti memberikan motivasi ataupun dorongan ataupun dalam hal cara mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik tadinya. Menurut Rani, gimana sih bagaimana keterkaitan antara penciptaan atau hakikat penciptaan manusia dengan Ya, menurut saya keterkaitannya itu dilihat dari tujuan pendidikan Islam sendiri, yang mana pendidikan Islam itu untuk mengabdi kepada Allah serta untuk memelihara komponen yang dimiliki oleh manusia. Dan dilihat juga dari materi pendidikan Islam yang juga berorientasi pada pengembangan akal dan juga rasa ataupun agama. Nah, kalau menurut Imron sendiri nih, bagaimana sih konsep manusia sebagai hakikat dalam Islam dan juga bagaimana implikasi konsep Islam manusia dengan hubungannya dengan Islam? Baik, menurut saya yaitu adapun implikasi konsep Islam tentang hakikat manusia dan hubungannya dengan pendidikan Islam adalah pertama, sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan antara qalbiyah dan aqidiyah. Kedua, pendidikan Islam harus berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal. Dan yang ketiga, pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Keempat, konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasi dalam perumusan teori pendidikan melalui pendekatan kekhusyukan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya pertanyaan untuk Nadra itu bagaimana proses terbentuknya manusia dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya. Baik, terima kasih.
prosesnya itu berdasarkan Al-Quran. Manusia itu berasal dari dua jenis, yaitu dari benda padat maupun benda cair. Nah, di mana benda padat itu dia berbentuk tanah, ada tanah yang berbentuk air, kemudian tanaman, dan benda cairnya itu berbentuk air mani. Nah, Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dia dibentuk sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Itu terdapat di dalam Al-Quran ayat 12 sampai 14. Nah, berdasarkan itu selanjutnya, proses kejadian manusia itu juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, di mana sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua, fase embryo yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin yaitu akhir bulan kedua hingga kelahirannya. Nah, manusia itu tercipta dari jenis mani yang tersimpan di dalam rahim wanita, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, kemudian timbullah tulang-tulang yang dibalut oleh daging tersebut. Nah, nilai-nilai yang terkandung itu yang pertama itu ada nilai kesabaran dan kedisiplinan, yang kedua itu ada pasrah dan taat, yang ketiga itu ada potensi mendidik dan dididik, dan yang keempat itu ada potensi mendidik dan ingin dididik, yang kelima itu ada tanggung jawab. Menurut Rani, apa sih kaitan hakikat manusia ini dengan sosiologi? Menurut saya, kaitan hakikat manusia dengan sosiologi adalah dilihat dari sosiologi. Manusia atau individu yang mempunyai manusia atau individu adalah seseorang yang mempunyai ciri bebas dan dituntut untuk mengikuti masyarakat, dan juga mempunyai sikap memaksa terhadap anggota masyarakatnya, sehingga manusia harus hidup bersama dengan masyarakat. Ya, kalau menurut Nadra sendiri nih, mengapa pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia? Karena manusia dan pendidikan itu emang dia tidak dapat dipisahkan, sebab pendidikan itu menjadi kunci masa depannya. Masa depan manusia yang dibekali akal dan pikiran. Melalui pendidikan inilah peranan yang penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup. Karena pendidikan ini adalah sebagai input untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia. Jadi menurut Anda bagaimana sesungguhnya hubungan antara hakikat manusia dan pendekatan itu? Antara manusia dan pendidikan itu telah terjalin hubungan yang sangat erat. Nah, karena manusia dan pendidikan itu mutlak ada dan karena pendidikan manusia itu semakin menjadi diri sendiri. Nah, sebagai manusia yang manusiawi, pendidikan itu akan menjadi sarana yang tepat untuk mengembangkan dan membangun karakter manusia menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya nantinya. Nah, ini kenapa dunia pendidikan itu mempelajari hakikat manusia dan perkembangannya? Ya, kalau menurut saya karena manusia itu sebagai objek sasaran pendidikan, sehingga calon pendidik ataupun guru harus memahami tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Dan juga manusia itu pastinya memiliki ciri yang berbeda-beda, jenis kelamin yang berbeda, sifat dan sikap yang berbeda, sehingga pendidik itu harus mengetahui dan harus menempatkan manusia itu sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Itu saja. Mungkin sekian dari hasil diskusi kami pada kelompok ini. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum